Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Coba kita nanti ini belajar firman Tuhan tentang Yefta. Mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan loh, ini firman Tuhan, bukan saya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diem di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, sampai di sini dulu. Nah, Alkitab berkata bahwa Yefta itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ada tapinya. Anaknya perempuan tunggal, anak pelacur. Nah, waktu Yefta kecil dengan saudara-saudaranya, dia sudah diusir belum? Belum. Hidup bersama. Tapi setelah dewasa, pikirannya mulai jalan. Nah, kenapa Yefta diusir? Apakah dia malu punya saudara anaknya pelacur? Alkitab berkata, bukan saya. Perkara apa? Kenapa dia diusir? Karena harta warisan. Nah, sekarang ini jujur. Saudara-saudara ini kalau punya teman, melihat penampilan, kedudukan, level hidupnya atau enggak? Ayo jujur. Apalagi perempuan-perempuan ini. Kalau dideketi kira-kira yang penampilannya kurang meyakinkan. Nah, ya dah. Terus yang meyakinkan sekalipun tapi anak pelacur. Ayo. Kamu miring-miring atau bisa nerima? Tak bisa dah? Nah, makanya saudara, kita harus belajar firman supaya saudara dan saya itu mengerti, mengenal akan Tuhan yang luar biasa. Saya dulu tidak mau menjadi orang Kristen waktu kecil. Karena apa? Saya lihat om saya, engkong saya, bapak saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Saya katakan orang Kristen munafik. Saya bilang. Sampai ibu saya pernah tanya, saya umur 12 itu, sebelum ditemui Tuhan, ibu saya tanya, nah, nak, kamu besok mau jadi apa? Lalu saya bilang, saya harus jadi seorang sarjana. Terus kamu nanti cari istri yang model apa? Umur 12 loh saudara. Kok ditanyai istri? Tapi ternyata memang benar. Benernya apa? Saya sudah mulai mikir. Nah, ya makanya itu saya bilang, ini dewasa itu enggak ada ukurannya. Di dalam Alkitab orang Yahudi dewasa itu umur 12 kok. 12 dewasa. Nah, maka pada waktu itu jawaban saya pun mengejutkan ibu saya. Saya bilang tidak akan mau kawin. Loh, kenapa gitu? Orang kawin itu masuk neraka. Kenapa? Gitu. Papa sama mama setiap kali ngomong ribut. Ngapain punya istri? Ribut terus aku bilang. Itu sebelah om ya ribut. Ngapain punya istri? Penderitaan. Mama kaget. Loh, kamu ini anak laki pertama saya kok punya pikiran yang jelek gitu. Iya loh, kenyataan. Belajar dari apa yang dilihat. Pengalaman orang tua itu pelajaran yang baik. Tapi saya itu heran. Kenapa herannya? Ribut terus, tapi kok anaknya banyak. Nah itu. Sebab saudara saya 9.
setiap kali ngomong ribut. Lah kan bingung toh, ini anak kecil gak ngerti papa ini piye toh. Gak ngerti ya. Apakah ini artinya hidup? Ribut terus tapi anaknya ini bagaimana? Aku bilang. Sampai saya bilang ini belum ngerti saudara. Sehingga akhirnya saya bilang, mama ini kok. Terus dia bilang, lah kamu kok punya pikiran gitu? Makanya aku gak mau kawin. Lah terus kamu gak punya anak? Udah, anaknya banyak. Loh, lah kok model gitu? Sebab saya kepengen gak mau kawin tapi punya perempuan di mana-mana. Ya, gitu. Bayangin umur 12 loh. Itu ndak orang super mata keranjang. Lah itu saya saudara. Makanya saya bilang, saya ini dulu punya watak itu jeleknya luar biasa. Super mata keranjang, super mata duitan, super sombong. Kenapa? Karena ditempa di dalam hidup penuh dengan perjuangan. Coba saudara bayangkan Yefta ini. Dia pada waktu kecil pasti sudah diajak bahwa dia anak seorang perempuan Sundal. Dan setiap kali mesti dibuat kalah-kalahan sama saudara-saudaranya, ya toh? Sehingga pada waktu dia dewasa diusir lagi. Bayangin saudara, apakah jiwa daripada Yefta tidak pahit, rusak, hancur, kecewa? Tapi Alkitab berkata apa? Dia seorang pahlawan yang perkasa. Yefta jiwanya rusak, pahit, tapi rohnya dia menggantung kepada Tuhan. Sehingga dia pada waktu diusir, dia pergi, dia jadi apa? Perampok. Kepala rampok. Bayangin. Jadi kepala rampok. Tapi mengapa Tuhan pilih orang kayak Yefta? Aneh kan? Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar bisa mengenal Tuhan. Kalau tidak, saudara nanti jadi orang Kristen pasti gugur dan kecewa. Kenapa? Karena sementara ini kita menjadi orang Kristen ditempa di dalam Yesus, tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus itu betul tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kamu selalu berhasil atau banyak gagal? Ini jujur. Banyak gagalnya atau banyak berhasilnya? Gagal toh? Nah, lalu yang kamu nyanyikan tadi apa? Apalagi yang dipanggil sama tadi ya, pengurus. Siapa pahlawan-pahlawan? Soalnya apa saudara? Saudara itu belum menyadari. Menyadari apa? Bagaimana kepercayaan pengenalan kita akan Tuhan? Sampai di mana? Ujiannya itu apa? Hah? Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa pengenalanmu akan Tuhan itu sudah sampai tingkat keberapa? Sampai di mana? Itu kalau Tuhan memberitahu saudara, baru saudara tahu. Dengan cara bagaimana? Diberikan masalah, pencobaan. Nanti saudara tahu. Baru dicobai sedikit kecewa. Lalu iman apa itu? Pengenalan Tuhan apa itu? Di sini, wah, muji Tuhan, hebat jadi anu. Tapi nanti ditolak sama pacar, geliar, siang, tidak muncul-muncul. Itu iman apa itu? Nah itu saudara. Jadi jangan kira kalau engkau diberikan pencobaan, diberikan penderitaan, diberikan segala masalah, itu tidak ada gunanya. Itu penting luar biasa. Bagaimana cara saudara menanggapi masalah persoalan? Orang Kristen itu tidak boleh lari dari masalah, tetapi mengatasi masalah. Hadapi dengan keberanian dari Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena sejak kita percaya Yesus, Alkitab berkata di dalam Mazmur 37,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Dia. Itu yang penting. Bagian saudara dan saya berkenan. Setelah itu Dia yang menetapkan. Tetapi saudara ini kerap kali umur 20 ke atas ini mulai ngerancang di sini tuh banyak mikir. Sekarang contohnya gini saja, yang paling gampang. Saudara kalau punya keinginan mau sekolah di mana atau mau kerja di mana, mikir dulu, cari dulu baru berdoa, atau doa dulu sampai Tuhan ngomong baru kerja. Nyari dulu toh? Nyari dulu baru berkati Tuhan. Jadi itu yang ngatur hidupmu itu Tuhan atau kamu? Kamu sendiri toh. Nah, pantesan gagal lu Tuhan. Kan sudah berdoa. Aku berdoa loh Tuhan lo, sampai saya kalau konseling itu sampai bingung saya. Sudah doa, sudah. Sebelumnya sudah Pak. Loh, tapi saya bilang doa ya doa, tapi yang kamu lakukan itu pikiranmu atau Tuhan? Loh, lah taunya bagaimana? Loh, kamu nggak tahu? Ya nggak tahu, pikiranku Tuhan. Loh, yang Tuhan ini kamu. Ngawur aku bilang gitu. Ya kamu mesti ngerti sampai Tuhan itu memberi, entah melalui mimpi, entah melalui firman, entah melalui orang lain. Gitu. Loh, Pak. Kebanyakan saudara tahu apa? Sudah punya keinginan cari firman yang mendukung. Jadi umpamanya ya, seneng sama seseorang, Tuhan dia jodohku enggak, tapi sudah seneng sih. Lalu cari firman, baca pas, berbahagialah. Wah! Lalu saya tanya, sudah konfirmasi? Sudah Pak. Loh, kebalik. Saya bilang, kamu seneng dulu baru cari firman. Lah terus bagaimana? Firman dulu baru seneng, saya bilang. Walah, lah kalau dikasih yang enggak seneng, lah ya itu masalahnya. Jadi bolak-balik. Yang kamu kepengenin yang mana? Yang aku seneng. Lah itu kebalik. Tuhan enggak gitu. Makanya saya ajar anak-anak saya gini. Belajar berjalan dengan Tuhan. Caranya, lihat Papa. Pokoknya Papa jalan, kamu lihat. Hidup Papa jadi contoh. Yang jelek buang. Yang baik ambil. Jalan derek. Lupa belum kenal. Mulai kenal Tuhan. Iin itu dari kecil itu saya sudah didik. Mau mengenal Tuhan? Ya. Caranya bagaimana? Lihat Papa. Lah apa? Lah Papa baca Alkitab ya kamu membaca. Papa kok baca aja dari Alkitab? Itu sumber segala-galanya. Sebab Tuhan Yesus dulu umur 12, saya umur 12, Tuhan berkata sama saya, jadilah hambaku. Aku bilang, gak mau. Orang Kristen munafik. Saya bilang, itu lihat tuh, kalau minggu, kasihilah pulang dari mimbar, turun, istrinya kesandung, matamu dok mana? Wah! Sampai di rumah piringnya terbang. Bayangin aku, ya apaan tuh? Cuma sucinya di mimbar, saya bilang. Tuhan berkata apa? Masuk surga ndak gandeng-gandengan. Jangan lihat orang lain. Kamu sendiri. Saudara, makanya saya bilang, kekristenan itu bukan agama. Kalau agama, itu seperti agama yang lain. Masuk surga rombongan. Iya toh? Kalau saudara sudah mengenal Tuhan sungguh, saudara akan bisa dikatakan firman Tuhan, ucapkan syukur dalam segala perkara. Pembalasan adalah hakku. Aku yang akan membalas. Dan aku adalah benteng perisai pembelamu. Ini loh saudara. Jadi kita sebetulnya kalau mau melihat mujizat, itu bukan bagian saudara. Tuhan yang melakukan buat saudara. Tapi saudara harus rela. Ngerti. Rela sukacita karena menjadi pelaku firman. Kau lihat mujizat. Lah apa toh? Yang dinamakan mujizat itu apa? Yang kamu sudah bisa buat. Itu mujizat enggak? Enggak.
Mujizat itu terjadi kalau kamu sudah deadlock, tidak bisa apa-apa. Ya toh? Lah ya, kamu kepingin lihat mujizat toh? Pengen ngalamin dah? Pengen? Oke, mujizat apa? Oh, ayo, mujizat apa coba? Hah? Lu ngomong, pengen apa kowe lihat? Mujizat apa coba? Coba, mujizat apa? Hah? Orang tua? Bagaimana? Orang tua disatukan kembali. Oh, jadi cerai dulu enggak? Loh, hah? Loh. Mau lihat mujizat orang tua disatukan kembali. Berarti cerai dulu enggak? Iya toh. Hah? Lah, kamu mau enggak punya orang tua cerai? Loh, enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak lihat mujizat. Loh, ya benar enggak? Benar enggak? Loh lah kamu bilang, aku mau mujizat. Papa mamaku disatukan. Cerai dulu toh. Cerai ini gak mau, mujizatnya mau. Sing disatu ke apa? Ini gak lucu-lucu kamu ini. Mujizat bangkit dari orang mati. Mati sih enggak? Hah? Mati ini mau enggak? Mati ini enggak mau. Lah bangkitnya kapan? Enggak usah dibangkit. Mikirmu itu bagaimana? Yes. Ini tell me kan. Ketawanya ketinggalan. Hidup kekristenan, saudara, itu bukan khayalan, bukan teori, itu kenyataan. Ngerti enggak? Tapi kalau saudara siap dipakai, Tuhan akan menyatakan. Saya dulunya begini, nggak ngerti saudara. Taunya karena udah ngalami semua, baru saya bilang, loh Tuhan kok bikin aku kayak gitu tuh? Loh katanya mau lihat mujizat. Oh, nah saya dulu nggak ngomong, bilang mau lihat mujizat. Tuhan, aku mau suruh baca Alkitab, ya. Aku kepengen ngalami seluruh isi Alkitab. Tuhan bilang, baca, alami. Dan kamu akan ngalami. Saya ngalami sungguh, saudara. Suatu saat saya bilang gini, rasanya mati itu piye? Lihat baca toh. Lazarus mati, dibangkitkan. Aku bisa ngalami enggak? Loh katanya mau ngalami. Ya sudah, nah, wis tak nanti ke. Lah kok ora mati-mati ya. Nah, aku tuh orangnya semua tuh petualangan, sudah suka petualangan. Jadi kalau malah yang gawat-gawat itu saya bilang ini dia. Kalau sudah tidak ada jalan, kalau engkau tidak buka jalan, aku mati. Nah, kalau mati, mesti mau bangkit ke, kamu mujizat, sukamu. Tapi tidak mati-mati, semua ada jalan keluar tuh. Oh, saya mau dibunuh 2 kali yuk. Zaman G30S itu saya sudah didatengin saudara. Udah divonis mesti mati. Ditanya, mau mati pakai apa? Udah ditanya, ada ancaman enggak? Udah didatengin begini. Bapak Cipto ya, mau mati pakai apa? Bayangin saudara. Loh zaman itu di belakang saya itu kali. Setiap hari zaman G30S itu banjir darah di belakang saya. Jadi saya lihat orang mati itu biasa. Saya makanya dulu saya jadi dokter bedahi biarpun dokter gigi, tapi zaman saya itu bedahannya terus semua. Zaman sekarang cuma lihat preparat, sekarang saya dulu bedahin semua, tak edel-edel semua. Sebabnya saya kepengen lihat sebetulnya itu kayak apa orang itu. Jadi tak buka semua. Sampai dokter asisten saya bilang gini, kamu ini gila. Kamu ini kan baru praktek toh, baru praktek anatomi toh, iya. Nah kalau sudah bawa adil, bukain. Ini bagaimana? Loh, lah kalau saya enggak praktek bukain ya enggak tahu dok. Tapi kamu ini gila, iya, mau ya enggak, tapi kan sudah mati toh. Aku bilang. Ngerti? Saya tuh sekolah kedokteran 2 kali luar biasa saudara.
Tapi lihat mujizat terus. Kenapa? Ya itu. Masuk itu. Bayangin saudara. Saya doa. Tuhan, saya mau ujian ini. Waduh, antrinya banyak sekali. Dosen ini. Antri semua Tuhan. Yang sepi cuma itu. Dokter itu. Cuma 4 orang. Tapi saya tanya, kenapa sih dokter Sigit itu kok gak ada sing ujian sama dia? Killer. Kalau ujian sama dia minimal 6 bulan baru lulus. Satu fak, ya pasti gugur terus. Wis. Terus akal kita kan coret, ya toh? Kita mintanya baik hati. Sembayang, Tuhan, aku minta dosen ini ya Tuhan. Ngomong dia, Sigit. Jadi kalau saudara itu berdoa dengan hati tulus, kalau kamu tidak mau, Tuhan ini mau. Ayo, kamu lebih baik doa tanya Tuhan ini, atau lebih baik gak usah tanya Tuhan daripada nanti yang aku tidak mau, engkau mau. Lebih baik. Betul. Enak mana? Enak mana? Ayo, ini kenyataan loh saudara. Dan Tuhan selalu gitu. Sebab apa? Sebab dia mau menyatakan, aku berkuasa atas hidupmu, bukan kamu. Maka dari itu kalau saudara mau hidup dengan Tuhan, harus berani. Harus sungguh-sungguh. Jalan saja. Tapi hatimu tertuju untuk Tuhan. Meskipun jalanmu seperti Yefta, seolah-olah di hadapan dunia, dia perampok, dia anak orang perempuan sundal. Tapi di hadapan Tuhan, hatinya seorang pahlawan. Maka dari itu jangan lihat penampilan saudara. Tuhan yang lebih tahu. Di depan kelihatan baik. Setelah kamu kenal dia berapa bulan, bisa jadi ular luar biasa. Lihat, saya ngalami saudara. Dokter Sigit, Tuhan sampai 2 kali selalu saya cek. Tuhan sama Sigit itu killer. Ya justru itu. Ya sudah, nurut saya daftar. Mas, saya mau daftar ujian. Saudara tahu langsung ngomongannya. Jadi kalau saudara itu melakukan firman Tuhan, jangan bilang mestinya ya mulus. Ya dah, kepengennya gitu dah. Salah. Makanya saya kalau orang bilang lupa kok tambah parah, tambah baik. Kalau sudah mentok, nanti Tuhan bertindak. Kalau belum mentok, rasain dulu. Karena kamu belum nyerah, betul? Itu saya gitu. Saya dengan keyakinan iman yang teguh dan firman, jalan. Mas, daftar. Jawabannya apa saudara? Sampai kayak kilat menyambar geledek. Dia kaget, kenapa? Loh, kamu kan Cina toh? Sebab nama saya dulu kan namanya 3 masih Tan Chong Sin. Jadi, loh, langsung digituin saudara. Dia ini adalah wakil dekan. Kamu ini kan Cina toh? Loh, kenapa mas? Memang aku turunan Cina. Tapi Indonesia loh mas, aku bilang. Terus dia bilang apa? Kok kamu kok berani daftar sama saya? Saya ini paling benci Cina. Dia bilang apa? Itu tak. Ditambahin lagi. Nggak ada Cina yang tes sama saya lulus. Halo, nggak maut. Maut itu jalan buntu dah. Jalan buntu. Seperti Yefta diusir. Saya bilang, wah lah, aku nih, loh mas, ya jangan gitu dong mas. Aku ini orang Indonesia mas. Cuma kebenaran turunannya Cina. Ya iya mas, aku bilang gitu. Nah, dia ngasih kesempatan. Kamu boleh cari dosen lain atau tetap sama saya. Nah, saya ingat firman, orangnya nekat saya. Tetap sama mas. Saya sama teman saya, dua-dua Cina. Dia dengar gitu langsung. Terus dia bilang,
kamu terus Pak. Aku terus. Ya wes aku turut terus. Dia turut saudara. Akibatnya apa? Dia sama-sama Kristen nih. Dia pindah ke Jakarta, jadi dokter gigi di Jakarta. Saya hampir out. Iya, pertama habis dites, tidak ada satu yang bisa. Pertanyaan itu memang aneh-aneh. Sengaja dia jatuhin, sengaja. Dia bilang, kamu ini satu aja tidak bisa. Tidak bakal bisa masak. Tidak bakal bisa masak. Kenapa? Lah tanyaanmu aneh-aneh kok. Lalu dia bilang, ya sudah, ambil buku. Buku apa Mas? Bahasa Jerman. Aduh, Jerman. Aku bilang, gak bisa Mas. Belanda, gak bisa. Prancis, udah bisa. Inggris. Aku Inggrisku tuh dulu di SMA dapat 4. Saya tuh ngaku jujur, saudara. Nah, lalu dia bilang apa? Cino goblok. Bayangin, saudara. Jadi hinaan dapat, ya dah. Cercaan dapat, ancaman dapat. Lah ya sudah, itu memang Tuhan caranya. Dibawa masuk ke tempat yang lubang singa, saudara. Baru lihat mujizat kayak Daniel. Tapi kamu masuk lubang singanya, sama. Tapi mau kenal Tuhan, bagaimana caranya? Ini tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saudara harus rela berjalan apa yang Tuhan perintahkan. Itu hidup dengan Tuhan. Jangan pakai ini kepinteran. Jangan kepinteran, saudara. Jangan kepinteran. Kalau kamu kepinteran, hikmat Allah itu satu kebutuhan. Saya jalan. Sudah dunia ini goblok, Cina goblok. Lah kalau udah goblok ya sekolah, masa aku. Kalau udah bodoh tidak mungkin saya sekolah. Malah bodoh ini minta diajarin sama Mas, aku bilang itu. Saudara tahu? Allah Bapakku di surga pembelaku, luar biasa. Sebab tahu dia bilang, oke, ambil buku Jerman, ambil. Dibacain dia, tidak dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Diterjemahkan sama dia. Aku bacain, aku ajarin kamu semua pertanyaanku. Saya jabarkan dan jawabannya. Dalam waktu 3 jam, saudara, diajari khusus. Setelah itu dia bilang, besok datang, tes lagi. Kalau kue tidak bisa, tak keluar dari universitas. Ya, nah, Tuhan luar biasa, saudara. Apanya diomongin dia, langsung kayak komputer kerekam. Langsung besoknya disuruh madep, dites. Semua yang diajarkan cum laude. Akhirnya dia bilang apa? Ternyata gue kok Cino pinter. Saya lalu dia apa, saudara? Teman saya dikeluarin, pindah ke Jakarta. Saya disayang-sayang sama dia. Lalu dia bilang gini, bagus, ambil buku lagi, tak ajari lagi. Besok kamu tes sama prof. Kalau tidak lulus tak gantung. Nah aku bilang gini, asal tanyaannya jangan lebih dari ceritaan Mas. Nah ya toh. Ya betul enggak? Lah tidak dipelajari ya tidak bisa. Nah, dia kan asisten kepala. Baik, dia bilang ceritain semua. 3 jam lagi. Jadi tidak usah ajar toh. Lumayan. Jadi dia yang cerita, habis itu besok dihadapkan, dituntun sendiri. Kalau daftar sama prof itu butuh sebulan. Ini enggak usah daftar. Diajak, digandeng sama dia. Prof, tolong ini tes murid saya. Kalau dia enggak lulus, tak gantung. Prof bilang, saya yakin muridmu enggak ada yang enggak jagoan. Harus jagoan. Besok dites, dia nungguin, saudara. Di sebelah saya, ya biarin, pokoknya jawab pertanyaannya tidak lebih dari cerita dia toh. Asal menceng sedikit saya bilang, ya toh,
Salah dia, bukan salah aku. Oh, dia tidak cerita kok. Salahmu. Saudara tahu? Profesornya sampai geleng-geleng. Ini baru murid Sigit. Saudara tahu? Kumlot dirangkul sama dia. Aku itu paling benci sama Cina karena apa? Aku dulu tuh menderita gara-gara Cina. Tapi aku ketemu kamu, aku kok iso seneng Cina. Saudara tahu? Dirubah Tuhan, kutuk jadi berkat. Itu Yesus. Dan saya sampai lulus dibela dia mati-matian. Jadi saya praktek anatomi tak diedel itu. Dia datang tuh marah, saudara. Karena apa? Teman saya dimarahin semua. Ini siapa? Teman saya kurang ajar. Dia, aku ini kamu. Wah, aku ini kurang ajar saya. Aku ini, lah, kamu yang ngajari kok. Lah, aku memang tak dedel ya. Terus dia bilang, kamu? Iya mas aku. Wah, saudara, dia marah enggak? Semua kumpul di papan tulis, diceritain sama dia yang tak dedelin tadi. Aku bilang, semua ditandatangani tanpa dites. Teman saya sampai bilang, enak ya ikut kamu. Dapat tanda tangan tanpa dites. Saya bilang, saudara, sampai saya lulus dibela mati-matian sama dia. Kalau Tuhan sudah menjadi pembela kita, maka firman Tuhan digenepi tidak? Kalau engkau hidup berkenan kepadaku, semua musuhmu akan didamaikan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Maka dari itu, lihat Yefta. Yefta pada waktu diusir, dia pergi. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak memaki, dia tidak menuntut, dia pergi. Dia cari jalan sendiri. Dan apa terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami. Dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Nah, perhatiin saudara. Apa yang saudara dan saya alami sementara ini yang tidak enak, itu belum tentu. Saudara harus hidup dalam kenyataan. Wahyu pasal yang ke-13. Supaya saudara dan saya itu benar-benar menyadari sehingga menghadapi segala perkara saudara tidak usah takut. Karena semua Tuhan yang menetapkannya. Wahyu 13 ayat 9-10. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kenapa? Ayat 7. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi kalau setan bisa mengalahkan orang-orang kudus itu dikasih kuasa sama Tuhan enggak? Iya. Jadi saudara perhatikan, ada masanya, ada saatnya di mana orang-orang kudus seolah-olah kalah. Saudara pun berdoa, sudah berdoa dalam nama Yesus, kalah. Tapi jangan kecewa. Jangan menolak Yesus. Jangan putus asa. Sebab Alkitab sudah berkata, yang penting di sini ketabahan dan iman. Jangan gugur. Karena kalau harus mati, matilah, masuk surga aja kok. Ngapain pusing-pusing?
Yang harus ditawan, ditawanlah. Tapi pasti Tuhan buka jalan. Jangan saudara bilang, oh Pak ini menderita. Siapa bilang? Saya ngalami semua saudara. Semua Tuhan Yesus sudah berkata apa? Pasanglah kuk yang aku pasang. Karena kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi apapun yang menimpa kita sudah diukur sama Tuhan. Kamu pasti sanggup. Jadi tidak usah takut saudara. Saya ngalami semua dari kecil. Gila-gilaan. Tapi kalau Tuhan bilang alami, ya alami. Ya kuat tuh. Nyatanya kuat. Sampai saya bilang, loh Tuhan kok aneh sih. Kuat. Kalau Tuhan bilang jalan-jalan aja. Makanya saya itu dulu saudara dikasih istri. Itu sudah saya bilang Tuhan, jodohku itu siapa sih Tuhan? Nah aku tidak mau tanya. Karena apa? Saya kalau tanya nanti pasti kalau dia sudah ngomong aku mesti nurut. Jadi aku tidak mau tanya. Lalu saya pacaran sama orang. Ini gonta-ganti. Lah memang rencananya kan memang gitu. Jadi ganti. Nah, Tuhan itu tahu watak saya. Kalau tidak ditunjuk, pasti nanti nakali luar biasa. Wong sudah ditunjuk jam masih nakal loh. Apalagi tidak ditunjuk. Tuhan tahu watak saya. Dia ngomong saudara. Malam-malam saya diimpin. Ada perempuan kurus pakai ekor kuda jalan. Jendit kayak kuda. Aku bilang perempuan jalannya kayak kuda. Itu dalam mimpi sudah ngomong gitu. Bangun saya sembahyang. Tuhan, aku kok lihat perempuan jalannya kayak kuda itu. Siapa sih Tuhan? Itu buat apa engkau tunjukin? Itu jodohmu, mateng kowe. Apa? Itu jodohmu. Waduh. Loh Tuhan, aku tak seneng. Nurut aku atau mau jalan dewek? Nurut. Nah, ya sudah. Lah kok krempeng? Tipis kayak gitu. Aku seneng sing lah. Itu lah. Aku bilang. Bayangin saudara. Aku seneng yang molor dikasih yang tipis. Itu Tuhan. Makanya hati-hati. Perempuan-perempuan semua yang ganteng kayak sing jelek. Jangan kepengen apa-apa, turut Tuhan aja. Laki-laki itu jangan gitu, masa bodoh segala. Jalan aja. Sebab apa? Apa yang kamu pikirkan belum tentu. Apa yang kamu inginkan belum tentu. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan, semua kesenangan dan keinginanmu tergenapi. Ini saya alami. Waktu saya tahu itu tipis Tuhan. Itu paling baik buat kamu. Ya sudah. Ya jadi saya enggak, karena saya enggak senang enggak ingat-ingat. Nah belum tahu kok. Wong muka enggak dikasih tahu, cuma dilihatkan jalani. Ya beneran, nah bilang. Enggak taunya saudara, setahun kemudian ternyata itu teman kelas, wakil ketua kelas lagi. Saya ketua kelas, dia wakil saya. Saya enggak ngerti kalau dia. Padahal yang seneng dia itu orang banyak. Tapi saya enggak seneng, tipis kok. Tingginya 156, berarti cuma 37. Tipis, keringkeng. Itu, saya orang TBC. Jadi saya tidak pernah ketarik. Dia pun tidak ketarik saya. Kenapa? Dia putih, saya hitam. Nah, suatu saat, karena sudah telat, dia wakil saya bilang, kamu cepat ngambil kabur. Kok kamu tugasmu lalaikan? Wah, dia jalan saudara. Gini. Di depan saya kaget. Loh kok dia? Waduh, matengnya. Dia ternyata saudara. Setelah saya tahu, wah ya sudah, saya bilang ya sudah Tuhan nurutlah. Tak deketi. Waduh saudara. Tahu kalau saya deketin.
temennya bilang, dia seneng sama kamu. Apa? Dia seneng aku. Kalau seneng kelantang dulu. Bayangin saudara, saya itu hitamnya kayak orang Irian. Kulit saya ini kalau kena matahari langsung hitam. Sebab saya dulu di dalam perut dimakani obat keras sehingga keluar kayak nurit. Kebakar. Loh, saya ini anak tertolak. Saya ini dari dikandung ibu dipijet, dipencet, diminum obat kinino, obat apa supaya keluar. Karena saya anak tertolak, ditolak. Tapi Tuhan mengendaki hidup karena aku mau pakai anak ini. Makanya Tuhan, saya pada waktu umur 3 tahun, saya belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Saya anak cacat. Kalau ada suara besar sedikit, pingsan. Ini otak ini lemah. Saya kalau minum teh, keluar teh. Perutnya tidak bisa terima. Jadi umur 3 tahun, masih cacat. Masih kayak anak kurus kering, dengan kulit yang melipat kayak ular. Makanya saya dari umur 1 tahun, adik saya lahir, saya tidak pernah tidur sama orang tua. Diambilkan pembantu, saya tidur dengan seorang pembantu, dikasih minum susu pembantu, sebab dokter berkata anak ini pasti mati. Saudara, siapa ngira jadi kayak begini? Kalau Tuhan mau, makanya jangan pusing. Saya tanya, Tuhan, kenapa sih? Aku lihat kamu di tempat sampah dibuang ibu bapakmu. Dan aku lewat, aku ambil. Ayah ibuku belum Kristen. Saya diambil. Makanya saya bilang, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Alkitab itu luar biasa. Apapun mungkin bagi Yesus. Nah, istri saya setelah deketi dia bilang apa? Kelantang. Kelantang itu tahu? Ini loh, dicuci kasih sabun, jemur. Jadi biar putih. Bayangin, dihina kayak gitu. Saya langsung lapor sama Tuhan. Tuhan tuh jodoh kayak gitu itu. Saya sudah mau nurut engkau, malah dihina lagi. Nyakitin hati, aku bilang gitu. Tuhan ini bilang, jangan sakit hati. Bagaimana enggak sakit hati? Disuruh ngelantang, ganti kulit. Aku bilang, kamu harus terima semuanya dari Tuhan. Dengan cara berpikirnya Tuhan. Lah bagaimana? Tuhan tuh suka gurau, saudara. Kamu kan hitam, ya, dia putih. Kopi susu sedap. Kalau kopi tok tidak enak, susu tok tidak enak, tapi kopi susu sedap. Kamu putih, kamu hitam, dia putih. Enak, cocok. Saya bilang, kau itu kok suka gurau? Lu itu betul. Ya sudah. Jadi mau kasih ke aku, ya. Sekarang tidak tahu caranya, saudara dideketi tidak mau. Sejak saya tahu saya mulai seneng diajak ngomong. Gitu kok. Ini di situ. Lalu saya bilang, Tuhan, bagaimana? Aku nanti beri kamu hikmat. Loh. Jadi jangan takut, saudara. Tidak ada jalan buntu buat Yesus. Sehingga pada waktu mau naik kelas, ini SMP kelas 2 loh. Jadi pada waktu mau naik kelas, Tuhan bilang, kamu kan kepengen semua naik kelas. Oh ya, bagi kelompok. 5, ini diajar temanmu yang pintar lah. Dia masuk ke kelompok kamu. Ajari kamu. Nah terus, ya sudah saya nurut. Ayo bagi supaya naik kelas semua. Memang kelas saya selalu tidak ada yang tinggal kelas. Dari SMP kelas 2 sampai SMA tidak ada yang tinggal kelas. Semua lulus. Sebab saya bimbing caranya begitu. Nah, dia tak ajari, saudara. 5 orang, 4 tak ajari. Dia tak ajari, tapi tidak selesai. Terus dia bilang, loh, aku kok tidak selesai sendiri? Lah, waktunya sudah habis kok. Lalu dia bilang, lah, aku besok tidak bisa. Lah, terus bagaimana? Ya sudah, kalau gitu, nanti pulang mampir rumah saya. Ajari ke, oh bener. Dia yang minta, bukan aku yang mau. Nah, ngerti caranya Tuhan. Hikmat Allah itu luar biasa. Saya dulunya tidak tahu maksudnya Tuhan apa. Gini, waduh,
Akhirnya saudara, dia mengenal pribadi saya, dia berkata, ini orang yang aku butuhkan. Jadi lulus SMP itu dia bilang, aku mau sekolah ke SGKP. Kamu mau ke mana? SMA, terus nanti ke dokteran. Saya bilang, oke. Tapi kasih dong foto, kasih apa? Wah. Saya pacaran sama dia 13 tahun. Sampai akhirnya jadi istri saya. Tahu saudara? Dan Tuhan itu luar biasa. Dari berat 37. Krempeng tipis gitu. Setelah menikah, melar, lecet, moloh. Wah! Sekarang bukan moloh lagi. Gemuk. Karena beratnya sekarang 70. Komplit tak saya dapat. Jadi kurus pernah, moloh pernah, gendut pernah. Komplit loh. Jadi apa yang saya dulu kepengen dapat semua enggak? Itu Yesus. Dan itu Alkitabiah loh. Nggak percaya? Baca Alkitab. Mazmur 92. Alkitabiah itu. Kalau yang saya alami itu semua Alkitabiah. Coba baca Mazmur 92. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara, itu kenyataan. Ayat 13, 14, 15, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Luar biasa toh? Tuhan itu Alkitabiah. Jadi gemuk tapi sehat. Luar biasa. Dan sampai sekarang saudara tahu, saya sama istri saya itu kayak orang pacaran terus. Itu Tuhan saudara. Memang di dalam perjalanan itu susah. Tapi percayalah, tabahkan hatimu dan imanmu, maka engkau akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dengan Yesus. Jangan cuma kepingin berhasil. Jalannya itu mungkin kesengsaraan, penderitaan. Yesus berkata, di dalam dunia kamu sengsara. Percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Semua sudah diatur dia. Dan kau berjalan dan ucapkan syukur. Karena langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tidak ada seseorang pun yang lewat. Dan Engkau yang tahu. Berbicaralah Tuhan Roh Kudus. Beritahukan situasi dan kondisi anak-anak-Mu. Supaya mereka tahu di mana mereka berada. Sedang apa. Jangan rendah diri. Jangan kasihan diri sendiri. Yefta anak seorang pelacur sekalipun, dibenci keluarganya sekalipun, dia tidak khawatir, takut. Akhirnya Yefta menjadi seorang pahlawan, pemimpin, bahkan raja. Karena iman dan pandangannya hanya kepada Yesus. Saudara belum tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Tapi jangan kasihan diri sendiri. Jangan lengah. Serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan kamu membatasi Tuhan dengan cara kamu berkata, aku mau Tuhan, tapi jangan begini, jangan begitu. Kamu harus punya iman seperti Yesus. Tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang beriman. Kalau saudara sedang gundah, sedang frustrasi, katakan, hai jiwaku, percayalah, tabahkan hatimu, kuatkan imanmu, percayalah Tuhanmu yang akan menyelesaikan masalahmu. Roh Kudus penolongmu
Dia akan berkarya buat kita. Dia tidak pernah terlambat, tapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia Allah yang luar biasa. Berdoa. Hadapkan masalahmu kepada Tuhan. Berdoa. Tuhan mau mendengar. Koye kikia karata syakata kaya kata. Tuhan, dengar doa anak-anakmu saat ini. Dengar Tuhan. Engkau yang berkarya. Berbicaralah. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Supaya anak-anak Tuhan ngalami secara pribadi. Tuhan, Engkau pakai aku untuk supaya membawa mereka ke hadapan hadirat-Mu. Hamba bawa sekarang di hadapan hadirat-Mu. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.